dengan koordinasi yang baik, sejatinya yang terpenting bukan saja koordinasi yang baik, tetapi bagaimana nilai ataupun kualitas investasi yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut. Apakah kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bisa menyerap tenaga kerja lokal yang banyak, kemudian juga melibatkan usaha mikro kecil dan menengah, dan tentunya dengan terbangunnya infrastruktur jalan tol, sistem transportasi nasional dapat tercapai konektivitas atas pusat-pusat kegiatan, keseimbangan juga pemerataan pembangunan antara daerah. Sehingga dengan adanya jalan tol dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian pusat maupun daerah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin harapan kami sekali lagi mewakili dari Kementerian APBPN, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada BPJT yang hari ini berulang tahun yang ke-16. Tetapi mungkin mohon izin Pak Menteri, sebagai akhir kata kami akan menyampaikan beberapa pantun untuk BPJT yang hari ini berulang tahun. Ada di Jawa dan di Sulawesi, dan ada di Kalimantan serta di Sumatera. Jalan tol membelah bumi Nusantara, 16 tahun BPJT berkarya, membangun negeri untuk Indonesia Jaya. Jalan-jalan ke Yogyakarta, ini kampungnya Pak Kepala BPJT, di jalan ketemu mantan. Perjalanan naik moda angkutan, lewat jalan tol, pasti cepat, aman, dan nyaman. Makan nasi goreng, minumnya teh es. Buat mie goreng, jangan lupa pakai bihun. Saya ucapkan selamat dan sukses buat BPJT yang sedang berulang tahun. Ini buat hiburan ya Pak, biar rame begitu. Dan tentunya terakhir, rindu melandaku tak berdaya, ditinggal mantan, hatiku pilu dan pedih. Cukup sekian dari saya, sampai berjumpa di lain waktu, dan terima kasih. Sekali lagi, selamat ulang tahun BPJT yang ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak ini ya, saya mau nambahin sedikit, saya mau pamit. Ini saya lagi di Pasar Jumat, lagi ngelihat untuk isoman PU, mudah-mudahan nggak akan terisi, tapi hari ini sudah ada 10 yang ingin masuk, tapi semua ada 60. Dan saya mau ke Pasar Rumput. Ini pantun buat kita juga, balas Bu Airin. Ada hujan sejak kemarin, ternyata ulang tahun BPJT ada Bu Airin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, kita juga ada pantun buat Bapak juga tentunya. Buah nangka, buah kedondong, belinya di pasar induk Kramat Jati. Tak disangka Pak Menteri hadir dong untuk BPJT yang semakin sigap membangun negeri. Matur nuwun, terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga buat Bu Ari Yuriwin, luar biasa sekali lagi. Ini hujan pantun untuk kita semua. Semoga ini bisa membakar semangat kita membangun negeri dan tentunya menambah imun kita untuk selalu tetap stay healthy, stay strong tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, 16 tahun bukanlah waktu yang cukup singkat untuk berkiprah membangun infrastruktur negeri tercinta. Dan untuk itu bagaimana sepak terjang kiprah BPJT selama ini kita saksikan langsung. Inilah dia video capaian BPJT berikut ini. Infrastruktur merupakan aset utama sekaligus fondasi yang memiliki peranan dan manfaat masing-masing sektor. Indonesia telah berhasil membangun infrastruktur berbasis konektivitas bebas hambatan yang memiliki nilai penting dan berdampak positif untuk setiap daerah. Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hadir sebagai badan yang berwenang melaksanakan sebagian wewenang pemerintah
dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPJT telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Jalan tol terus bertransformasi dan berkembang menjadi sebuah industri yang juga semakin banyak melibatkan swasta beserta sumber pendanaannya. Saat ini terdapat 62 ruas tol yang dikelola oleh 53 badan usaha jalan tol di seluruh Indonesia. Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km, termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Hingga saat ini telah beroperasi 2.391 km jalan tol, disusul dengan penyelesaian 14 ruas tol atau sepanjang 427 km jalan tol beroperasi hingga akhir tahun 2021 ini. Pembangunan jalan tol saat ini pun sudah terkoneksi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga di Pulau Bali dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan setiap wilayahnya yang berdampingan dengan kawasan produksi rakyat, seperti kawasan industri kecil, kawasan pariwisata, maupun kawasan ekonomi khusus. Sejalan dengan transformasi inovasi dan modernisasi, BPJT Kementerian PUPR menuju industri jalan tol 4.0 yang berkelanjutan juga dilaksanakan bermacam inovasi kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui penerapan teknologi yang juga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jalan tol. Upaya nyata untuk setuju dalam mendukung Zero Odol tahun 2023 terus dijalankan, hingga telah berjalannya penerapan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis multi-lane free flow, sehingga digitalisasi dan kecerdasan inovasi tersebut akan semakin mewarnai industri jalan tol di Indonesia. Pembangunan jalan tol juga dihadapkan tantangan, mulai dari tingkat kelayakan jalan tol, sumber pembiayaan, hingga tantangan alam berupa pegunungan atau tanah gambut, dan terus memperhatikan aspek ekologis di setiap pelaksanaannya. Semua itu dapat difokuskan mulai dari perencanaan, pembangunan, dan tahapan pengoperasian, sehingga diharapkan berujung pada pelayanan prima kepada pengguna jalan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Video capaian dari BPJT selama Dwi Windu yang sudah berlangsung pada saat ini. Aplaus dong sekali lagi buat BPJT, luar biasa, 16 tahun BPJT ya, yang kita banggakan tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, dan tentunya di rangkaian acara Dwi Windu BPJT kita kali ini, tahun ini tentunya kita akan juga menyimak kesan dan pesan ya yang akan langsung disampaikan oleh yang pertama-tama oleh senior dari BPJT. Kami persilahkan yang sudah bergabung bersama kami di sini, Bapak Ahmad Ghani Ghazali. Kami persilahkan Pak Ghani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan dipanggil senior ya, kalau senior kan senang istri orang, bahaya itu. Jadi saya sebagai orang tua aja, penggantinya banyak. Yang kami hormati Bapak Menteri yang dalam hal ini sudah meninggalkan webinar ini, perayaan ini, karena beliau sedang berada di Pasar Jumat. Bapak Ibu pimpinan tinggi Madya maupun Pratama yang PUPR maupun KL yang lain yang berada secara virtual. Bapak Kepala BPJT Pak Danang yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan BUJT, perbankan, baik itu perbankan BUMN maupun perbankan swasta nasional,
Bapak Ibu yang hadir secara keseluruhan pada kesempatan ini. Saya kalau ditanya pesan dan kesan untuk BPJT ini sangat berkesan sekali. Pesannya nggak ada, hanya ada cuma pesan aja, kesannya saja gitu ya. Jadi tolong disampaikan kepada teman-teman di BPJT itu, saya masih di PU, masih di lingkungan PU, jadi masih cuma hanya kesan-kesan saja bahwa saya ini kurang lebih hampir 7 tahun lebih berada di lingkungan BPJT sejak tahun 2008 sebagai anggota, kemudian dilanjutkan 2010 sebagai kepala BPJT. Apa ya? Kalau saya lihat BPJT ini sangat kompak dan kompak. Jadi memang orangnya sedikit, SDM-nya tidak terlalu banyak gitu, yang masuk ke dalam kategori kompak. Jadi bahwa ini adalah institusi yang benar-benar menjalankan fungsi, jadi kaya akan fungsi. Jadi kita mencoba dulu itu fungsi-fungsi yang ada di BPJT itu semua atau dalam rangka investasi jalan tol itu bergerak atau bekerja atau berjalan dengan benar, dengan baik, dengan meningkatkan tadi yang seperti disampaikan Pak Kepala BPJT, yaitu meningkatkan SDM. Memang SDM ini merupakan suatu bekal, suatu tabungan kita, suatu modal kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi. Nah, dan terakhir terkait dengan kekompakan, saya sangat terkesan sekali bahwa teman-teman di BPJT itu sangat kompak. Tidak saja dari level satpam atau OB, sampai ke pimpinan. Tidak ada sekat-sekat yang membatasi antara kita. Dan ini saya bawa terus menjadi culture saya sendiri. Dan mudah-mudahan kepada teman-teman di BPJT juga, bahwa culture ini tetap dipegang teguh ya. Memang pada saat saya menjabat sebagai anggota maupun sebagai kepala BPJT itu, jalan tol tidak sebanyak saat sekarang. Jalan tol kita masih di bawah 1.000 dan pada saat terakhir itu 980-an kalau nggak salah. Pada saat terakhir saya meninggalkan BPJT. Sekarang ini sudah hampir 2.000. Tapi memang pada saat itu kita masuk pada tahap seperti yang disampaikan Pak Danang tadi, masuk tahap konsolidasi. Jadi masih mengkonsolidasi aturan-aturan, peraturan-peraturan bagaimana caranya sehingga investasi dari badan usaha, baik itu swasta maupun BUMN itu bisa bergerak atau berjalan dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita itu sudah harus bersikap sebagai pelayan, melayani badan usaha, melayani swasta-swasta. Jadi memang ada transformasi karena sebelumnya kita itu masih menganggap seolah-olah ya, jadi bukan ini seolah-olah bahwa mereka itu adalah sebagai kontraktor. Memang beberapa BUJT itu memang sebelumnya adalah kontraktor, backgroundnya adalah kontraktor. Tapi pada saat mereka sebagai investor menyimpan uangnya di pembangunan infrastruktur, maka mereka sebagai investor. Saya sangat menghargai, sangat senang sekali bahwa BPJT itu tetap berkibar sampai sekarang sudah 16 tahun dan masih ada target-target yang harus dipenuhi, baik itu target di Trans Jawa sendiri, target di Trans Sumatera, di Kalimantan maupun di Sulawesi. Ini masih merupakan target kita. Seperti disampaikan Pak Menteri tadi, kita harus tetap berkoordinasi, tetap berpegang tangan atau menjalin hubungan baik dengan KL-KL lainnya. Kita punya corporate culture seperti yang disampaikan Pak Menteri. Corporate culture kita salah satunya adalah bekerja bersama. Nah ini juga harus kita pegang teguh bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, dan juga BPJT ini karena memang investasi pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol itu adanya ya cuma di BPJT. Tidak ada di kementerian lain, tidak ada di UNER-UNER lain seperti disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa sekarang ini ada 3 organisasi yang membidani atau yang menggawangi pembangunan jalan tol. Pertama dari Bina Marga. Dulu Bina Marga hanya mengurus jalan tol itu terkait dengan pembebasan lahan.
Kemudian sekarang sudah terkait dengan teknis maupun pembebasan lahan. Dulu itu pembebasan lahan dan apanya ya, perencanaannya ke depan gitu ya. Jadi seperti master plan-nya ke depan seperti mana aja. Kemudian pada saat ini Bina Marga juga menangani masalah-masalah teknis karena memang teknisnya cukup berat. Ada jembatan panjang, ada jalan-jalan yang di tanah lunak dan sebagainya. Kemudian juga kita dulu harus melaksanakan market sounding ya, semacam market sounding atau mencari investor-investor dari luar maupun dari dalam negeri. Yang saat ini kita dibantu oleh organisasi pembiayaan infrastruktur yang sudah dibentuk oleh Bapak Menteri. Dulu kita cuma sendiri, Pak Danang ya, sekarang Pak Danang ini udah harus lebih maju lagi karena kita dibantu dari sisi teknis oleh Bina Marga juga, dan juga untuk masalah market sounding dan lain sebagainya itu pengadaan investor itu oleh pembiayaan infrastruktur. Mungkin itu saja pesan dan kesan dari saya, sedikit saja ya. Ke depan kita harus tetap maju, masih ada ribuan kilometer lagi yang harus dibangun, dan menurut hemat saya ribuan ke depan itu bukan jeruk manis, jeruk asam semua itu, sehingga harus di blending, harus diberikan pemanis buatan lah. Jadi nanti Pak Danang dengan kepintarannya itu kepalanya sudah habis rambutnya karena terlalu berpikir mengenai jalan tol. Jadi ke depan kita harus lebih baik lagi sehingga jeruk-jeruk asam itu bisa di blending, baik itu dengan penugasan oleh pemerintah maupun juga oleh atau ada dukungan-dukungan lainnya. Apalagi cukup segitu ya Mas ya, karena waktu yang diberikan juga cuma sedikit gitu. Jadi sukses BPJT yang pada hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-16. Mudah-mudahan ke depan jalan tol kita semakin maju dan semakin baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ghani Ghazali. Pak Ghani, terima kasih sekali lagi, luar biasa. Mau diberikan sentuhan yang manis-manis karena kita sudah manis. Baik, dan tentunya yang kita banggakan selanjutnya akan memberikan kesan dan pesannya. Kita langsung terhubung dengan Direktur Jenderal Bina Marga. Kami persilakan yang kita banggakan Bapak Hedi Rahadian, Dirjen Bina Marga. Kami persilakan Pak Hedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak pejabat media dan pratama di Kementerian PUPR, rekan-rekan yang saya cintai di BPJT, Bapak Ibu sekalian, partner kerja kami di BUJT. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun BPJT yang ke-16. Tentu bukan, walaupun tidak begitu tua, tapi tentu juga bukan muda lagi untuk organisasi sepenting BPJT. Dan saya sangat menghargai upaya kerja keras teman-teman di BPJT, dan kami berharap ke depan values tadi yang Pak Ghani sampaikan ya, bahwa ini BPJT tetap organisasi yang compact dan kompak. Ya, baik terhadap di dalam internal maupun secara eksternal, karena memang stakeholdersnya banyak, baik internal kementerian maupun dengan BUJT, dan juga ultimate-nya adalah saya kira kita sebagai public agency juga tetap harus salah satu misi kita adalah memprotek public interest. Jadi memang bukan hal yang mudah, kita harus menjaga keseimbangan antara di satu sisi bahwa kita butuh investasi yang sustainable dan sehat, tapi di sisi lain juga kita menyadari betul salah satu fungsi kita adalah bagaimana masyarakat, terutama road users ya, pengguna jalan tol ini terlayani sesuai dengan poin-poin perjanjian jalan tol yang tertera dalam standar pelayanan minimal. Kedepan kami harapkan kita bisa bekerja lebih baik lagi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dengan 8 langkah yang sama, sehingga fungsi-fungsi dan target-target yang tadi sudah saya kira kita dengar sendiri dari Bapak Menteri bisa kita
capai dengan cepat dan dengan kualitas yang jauh lebih baik. Selamat ulang tahun BPJT yang ke-16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen Bina Marga, Pak Hedi Radian tentunya. Selanjutnya kita masih juga akan menyimak kesan dan pesan. Kali ini datangnya langsung dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia. Kita langsung terhubung dengan Sekjen ATI Pak Kris Ade Sudiono. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Danang, Ibu Bapak yang saya hormati. Tadi pagi Pak Kun protes ke saya. 16 tahun itu bukan anak-anak lagi katanya, tapi sudah remaja. Tapi mungkin karena belum menikah, saya masih ingin menyampaikan potongan puisi itu mungkin relevan. Panjatlah nak, agar kau tahu, cita-cita dan langit itu tak setinggi mimpi. Meski keduanya sama-sama misteri. Sugeng Tanggap Warso, selamat ulang tahun BPJT yang ke-16. Teruslah jaya mengawal pembangunan. Ayo bangkit untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, para tamu undangan, Kepala BPJT beserta seluruh insan BPJT yang saya hormati, seluruh anggota Asosiasi Jalan Tol yang hadir bersama kita hari ini, izinkan saya mewakili, kebetulan Pak Bakti, Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia berhalangan. Beliau menyampaikan salam dan pesan untuk kita semua. Tidak ada yang meragukan Naudop kontribusi dari BPJT selama 16 tahun ini. Tadi Pak Danang sudah menyampaikannya, buku terkait dengan kinerja BPJT juga sudah menyampaikannya. Lebih dari 2.300 jalan tol sudah beroperasi di Tanah Pertiwi ini. Dan ada 4.500 mimpi kita di 2024 nanti. Industri jalan tol memang bergerak sangat dinamis. Saat ini pun kita sedang bergerak. Ada kepentingan yang kita rasakan. Kami dari Asosiasi Jalan Tol sangat merasakannya. Yang harus kita kawal bersama. Yang pertama adalah kontinuitas pembangunan. Kontinuitas proses pembangunan. Dengan berbagai model, ikhtiar, serta cara-cara kreatif untuk melanjutkan mencapai 4.500 km tersebut. Yang kedua adalah kontinuitas layanan. Kita ingin jalan tol kita menjadi infrastruktur yang berkelanjutan, yang tidak selesai hanya saat membangunnya. Ini memerlukan iklim investasi dan kepastian usaha. Memerlukan kontinuitas dari model bisnis yang selama ini sudah kita pakai dan berjalan efektif. Termasuk, namun tidak terbatas, terkait dengan konsistensi penyesuaian tarif di setiap ruas jalan tol.
rasanya kita harus bersama-sama menjaga dari berbagai tekanan publik dan politis seperti halnya yang sering kita alami selama ini. Menginsentifis industri jalan tol dengan instrumen tarif dan konsesi mungkin belumlah cukup. Karena kami memerlukan insentif-insentif lain supaya kami bisa bersama-sama membangun negeri ini. BPJT dan ATI bukan sekedar partner yang diberi karpet merah saat dibutuhkan. Tetapi mungkin karena kami terus belajar, menjadi tahu dan menjadi pintar, sehingga kadang-kadang rewel dan banyak proposalnya. Kami ingin menjadi kawan, sahabat, dan saudara. Saya di beberapa kesempatan mengusulkan untuk selalu melakukan silaturahmi sehat dan produktif, berikhtiar membangun negeri. Karena kami yakin bersama kita bisa. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, pandemi memang belum berakhir. Tetapi ATI dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk berupaya maksimal terus melanjutkan proses pembangunan dan mengoperasikan jalan tol ini dengan baik. Namun demikian, dukungan, stimulus, serta berbagai relaksasi yang kami harapkan masih juga kami mohonkan. Ada kata kunci untuk ini. Yang pertama adalah ikhtiar nyata. Yang kedua adalah cepat pelaksanaannya. Memang sudah ada kebijakan untuk itu, tapi masih kedodoran dalam pelaksanaannya. Kami mohon dipercepat stimulus dan ikhtiar nyata tersebut. Terakhir, Pak Danang dan Ibu Bapak sekalian, kalaupun partnership BPJT dan ATI kadang-kadang mengalami kelembaman, kadang-kadang mesra, kadang-kadang kayak berseberangan. Saya rasa itu karena dinamika saja. Mungkin sistem tata kelola kita belum sama. Mungkin kapabilitas kita juga sedang bertumbuh. Atau mungkin di beberapa ada konteks yang belum tuntas kita selesaikan. Tetapi saya ingin menyampaikan mimpi kita sama. Mimpi kita adalah menyediakan infrastruktur publik berkelanjutan. Kita ingin bersama-sama membangun jalan tol di tanah air bumi pertiwi ini. Ayo bangkit, ikhtiar untuk negeri. Matur nuwun, berkah dalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih matur nuwun Pak Kris Ade dari Sekjen ATI tentunya. Aduh, kalau Pak Kris tadi sudah menyampaikan kata-katanya itu serasa kita tersambung dengan Keraton Surakarta ya Pak Kris. Luar biasa, matur nuwun sekali Pak Kris. Baik, dan rasa-rasanya berjuta-juta ucapan selamat terus mengalir untuk BPJT tercinta tentunya, dan ini sebagai motivasi untuk terus bangkit, kita bisa bersama-sama tentunya ya. Dan boleh dong di Windu BPJT kita tahun ini, saya mau boleh ada mau sedikit ada mau berikan ucapan dari BUJT, silakan. Boleh raise hand, boleh Bapak dan Ibu. 3 saja boleh, silakan. Dari mana nih, silakan dipilih. Yang mana yang mau mengucapkan langsung nih? Nggak ada rasanya kalau
nggak ngucapin langsung nih di ulang tahun ke-16 BPJT. Silahkan. Bapak dan Ibu berkenan, ada yang mau menyampaikan langsung? Dirut-dirut BUJT, silahkan. Yang mana nih? Pak Budiarto, monggo Pak Budiarto, silahkan Pak Budiarto. Pak Budiarto dari HK ya. Silakan Pak Budiarto. Atau Pak Rahmat Hernowo. Pak Rahmat Hernowo, monggo silakan Pak Rahmat Hernowo, silakan Bapak. Iya, langsung bersama Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pembawa acara. Yang kami hormati tentunya Pak Menteri PUPR yang dalam kesempatan ini tadi sudah meninggalkan arena ini beserta jajaran. Tadi ada Pak Dirjen, ada Pak Sekjen, kemudian juga tentunya yang sedang berulang tahun ini Pak Danang Parikesit dan jajaran. Kami dari Bank Indonesia tentunya mengucapkan selamat Dwi Windu yang ke-16. Dan juga pada kesempatan tadi disampaikan, kesempatan ini juga sekaligus untuk meluncurkan buku tadi ya, buku mengenai jalan tol. Mudah-mudahan nanti kami dapat kopinya sehingga nanti bisa ikut menikmati. Dan juga tadi disampaikan adalah peluncuran zona integritas ya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan integritas, tetapi dengan adanya pencanangan zona ini tentunya akan menambah semangat untuk melakukan pelayanan bagi negeri. Mungkin kami singkat saja, selain selamat, kami juga menaruh harapan di sini, harapan dalam konteks bahwa BUJT akan tetap bisa berkesinambungan dan BPJT-nya sudah 16 tahun, PUJT-nya juga berkesinambungan tadi disampaikan oleh Pak Kris. Tentunya ada untuk pengembalian inflasi, kemudian upaya untuk sebagai mitra dari PUPR dan BUJT. Iya, baik, terima kasih Pak Rahmat Hernowo dari Bank Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, mohon izin Bapak karena mungkin koneksi gak terganggu secara teknis. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rahmat Hernowo dari Bank Indonesia. Dan selanjutnya kita beralih langsung ke Pak Budiarto ya dari HK. Silakan Pak Budiarto, monggo. Ya, silakan Pak Budiarto. Ya, Pak Budiarto silakan. Ya, waduh. Izin Pak, masih di mute Pak. Ya Pak, sudah Pak. Ya, siap. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat pada BPJT, pada Pak Danang dan jajarannya atas ulang tahun yang ke-16 ini, dan kami merasakan kehadiran BPJT ini telah mengantarkan pengembangan jalan tol di Indonesia. Dan kami dari Utama Karya mengucapkan terima kasih atas dukungan BPJT selama ini, sehingga kami dapat lancar menjalankan amanah dari pemerintah, menjalankan tugas membangun jalan tol di Sumatera. Sekali lagi, Dirgahayu BPJT sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budiarto. Terima kasih sekali lagi dari HK. Dan masih adakah lagi yang lain? Satu lagi? Atau sudah? Oh, baik. Pak Agus Setiawan, kita tersambung dengan Pak Agus Setiawan.
Ya, kita langsung tersambung dengan Pak Gustiawan dari Jasa Marga. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Fahmi. Yang terhormat pimpinan di Kementerian PUPR, kemudian juga Pak Danang beserta jajaran, ada Pak Kris Ade dan mudah-mudahan Pak Dirut Jasa Marga monitor. Izin Pak Danang, Pak Dirut mungkin masih berhalangan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk BPJT. Saya, Pak Danang, masih ingat sekali waktu BPJT di awal tahun, Pak. Waktu mencari kantor di awal di tahun sekitar 2005-an gitu. Jadi sekarang BPJT sudah berkontribusi luar biasa, jalan tol kita sudah bertambah panjang juga sangat signifikan. Khususnya kami di Jasa Marga bisa merealisasikan rencana program untuk pengembangan jalan tol, tentu saja bersama-sama dengan BPJT atas dukungan BPJT dan semuanya. Dirgahayu, semoga semakin sukses ke depan. Dan kita semuanya insya Allah bisa memberikan kontribusi yang semakin baik untuk kemajuan infrastruktur kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gustiawan selaku Direktur Bisnis dari PT Jasa Marga beserta TBK. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah bergabung dan berkenan boleh semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen terindah kita di 16 tahun BPJT atau Dwi Windu BPJT. Silakan boleh kepalan tangannya, kita selalu kuat, kita selalu sama-sama bisa untuk membangun negeri tercinta kita, sigap membangun negeri. Baik, boleh kami mohon berkenan waktunya sesaat, ya. Saya akan countdown sama-sama 3, 2, 1, 16 tahun BPJT sigap membangun negeri. Boleh berkenan tahan dulu, kita tahan dulu beberapa second. Iya Bapak dan Ibu, siap, mantap. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi selamat ulang tahun BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Besar harapan kita bersama, semoga BPJT semakin terdepan untuk infrastruktur, tentunya untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini. Salam sehat dan sukses untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila salah kata. Akhir kata saya Fahmi, saya mohon diri dulu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJT sigap membangun negeri.